itu ada kesaksian ya, ada kesaksian. Jadi ada 2 kesaksian ya. Yang pertama itu gini, ada anak ya habis operasi kaki ini Bu Tri ya. Otot, dia main basket. Ototnya ini putus ya kalau nggak salah Bu Tri ya. Itu sakitnya luar biasa. Jadi putus dan harus dioperasi. Hari itu dia sudah operasi, baru operasi mungkin Bu Tri ya. Jadi lagi diajar jalan sama fisioterapinya untuk ini. Nah itu dia tuh lagi berdiri begini, terus didoakan sama Pastor Benny. Ya, Pastor Benny berdoa. Doanya sederhana. Ya, doanya sederhana. Begitu didoakan dalam nama Tuhan Yesus, anaknya tuh kayak cuek-cuek aja. Kita berdoa ya, amin. Ya percaya Tuhan, percaya, gitu-gitu ya. Kayak skeptis gitu loh. Begitu didoain Pastor Benny, diurapi, langsung tahu nggak apa? Kakinya kejut-kejut sendiri. Loh, kakiku kejut-kejut sendiri, Rek. Dia ngomong apa sih? Kejut-kejut dewek gitu ya, tahu gimana sih? Iya itu ajaib loh. Yang kejut-kejut tuh yang lukanya itu dia nunjuk gini loh, kakinya goyang-goyang gitu. Kemarin kita kedua datang sudah nggak ada ya Bu Tri ya? Sudah pulang tuh. Wah, beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Pokoknya kalau Pastor Benny, Pastor Gary sudah mulai komat kamit, itu ada kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua ada namanya Ibu M ya, saya beri nama Ibu M. Itu Ibu M nggak tahu itu pendarahan otak atau apa Ibu Tri ya kemarin itu ya. Pendarahan otak. Jadi kondisi nggak sadar Bu Tri ya. Kondisi nggak sadar. Jadi pada hari itu kita datang itu ada life support mesin ya, mesin Jadi dibolongin gitu-gitu ya, serem kok, banyak kabel-kabel ya. Dan keluarganya udah kumpul ya Pastor Giri ya, udah kumpul banyak keluarganya ya. Udah kumpul, terus kan saya datang, Pastor Giri sih santai-santai aja karena dia kan itu ya, imam pelayan kesembuhan ilahi. Saya, wih ya Allah, kayak gini gimana bisa sembuh gitu loh. Saya bilang Pastor Benny yang kali ini, yang ini kita cuma berdoa untuk keselamatan jiwanya. Soalnya siapa tahu loh lewat orang gitu loh. Tapi begitu didoakan udah akhirnya pulang ya. Kemarin begitu kita ke sana visit kedua, tahu nggak Bapak Ibu, orangnya tuh sehat ya Putri ya, orangnya ya sadar. Dia tuh jadi pada saat didoakan dia nggak tahu kondisinya, cuma dia bertanya, kemarin yang doakan saya siapa ya, yang mana ya gitu. Waduh, saya bener sumpah, saya ngelihat orang itu udah, itu mesin nafas yang kayak di film-film itu udah horor ya Tuhan. Duh, jadi soalnya udah keluarganya udah ngumpul kan. Saya doa apa? Doa kayaknya gimana gitu ya. Tapi kemarin saya lihat kuasa Tuhan. Jadi nggak ada merinding-merindingan gitu loh. Nggak ada, nggak ada. Cuma doa sederhana. Kayak Pastor Gary, yaitu Pastor Gary. Kalau sudah komat kamit, orang mau mati bangkit. Hati-hati kalau di mimbar Pastor Gary mulai komat kamit gitu ya. Nah itu ada terobosan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pastor Benny sama Pastor Gary kita turun ya ke bawah ya, kita ini ada sesuatu ya. Oke, Pak Hendro dampingi ladies ya Pak Hendro ya. Pak Christian juga ya. Silakan Miss Sylvie. Miss Sylvie, maaf ya. Saya mau kesaksian. Tadi sebelum saya berangkat ke sini itu saya diingatkan sama suami saya. Jangan lupa kesaksian ya, gitu. Jadi kejadiannya itu pada saat hari Senin itu tanggal 14. Itu saya merasakan diam-diam gini ya, saya merasakan kok ada bengkak, rasanya nggak enak gitu, sakit gitu, sakit kayak nggak sampai sampai sakit banget, cuma kok ganjel ya gitu di sini. Nah saya pegang kok sakit gitu kan, pegang tuh sakit tanggal 14 Senin, tanggal 14. Jadi saya nggak tahu itu apa. Di sini kan macam-macam ya di sini. Terus kemudian itu tanggal 14 saya merasakan nggak dipegang gini ya kayak bengkak gitu loh, kok bengkak gitu, kok beda gitu. Terus kemudian
hari Kamis saya ketemu sama teman saya, dia dokter. Waktu kita hangout gitu, jadi saya nggak bayar biaya konsultasi dokter ya karena dia teman saya. Saya tanya sama dia, kamu bisa pegang ini ku nggak? Karena ini ku bengkak. Aku nggak tahu sakit atau apa, aku takut. Jadi di sini kan tempatnya macam-macam ya, ada ini nggak usah disebut lah, macam-macam pokoknya di sini tuh. Ya, saya takut gitu kan. Kamu pegang, terus dia pegang-pegang. Iya ya, agak bengkak ya, gitu. Terus ya apa? Kamu minum obat metilprednisolon aja katanya. Itu bisa untuk ngilangin bengkak. Tapi hati-hati, itu bisa nurunin imun kamu. Jadi kamu harus minum vitamin yang banyak. Waduh. Terus kemudian saya waktu itu cuman bilang gini, Tuhan kok sakit ya, itu hari Senin ya, hari Senin sampai Kamis. Tuhan kok sakit ya, enak, tapi aku percaya, Tuhan sembuh, cuman gitu aja, saya bilang sembuh. Sampai hari Kamis, saya ketemu teman dokter itu, terus kemudian hari pulangnya, saya cerita sama suami saya, yang aku sakit sini kok, aku takut, saya bilang gitu. Ke dokter aja ya, aku bilang gitu, aku takut, tapi aku ke dokter pun ya takut gitu loh. Terus kemudian saya cerita sama adik saya maksa saya ke dokter, kamu harus ke dokter J gitu. Dokter apa? Dokter bedah atau dokter THT? Aduh, bayangan saya tuh takut, dokter bedah, dokter THT, aduh ya kan, jadi kayak ngeri gitu loh, kan yang berhubungan sama sini itu dokter bedah atau dokter THT. Terus kemudian, apa aku foto dulu tah? Nggak usah foto dulu, pokoknya kamu harus ke dokter untuk cari tahu kenapa, setidaknya dikasih obat terlebih dahulu gitu loh sama dokternya. Kemudian saya tuh sambil pulang itu saya berdoa terus tahu, pokoknya saya berdoa, Tuhan, saya cuma bilang gini sama Tuhan, itu hari Jumat lidah saya tuh yang belakang itu sakit, lidah kayak sariawan itu, jadi lidah yang di kerongkongan itu sakit, yang di belakang. Oh mungkin ini penyebabnya. Lalu saya cerita sama teman saya, lidah saya yang di belakang tuh sakit lidahku. Oh ya berarti mungkin itu penyebabnya, tapi biasanya harusnya itu enggak bengkak sininya. Dia bilang gitu. Oke. Dan saya bilang sama Tuhan, saya enggak mau tahu, pokoknya aku harus sembuh. Karena aku enggak mau sakit Tuhan. Dan ya orang pasti enggak mau sakit ya. Pokoknya aku bilang sama Tuhan, aku enggak mau tahu, pokoknya aku harus sembuh. Saya bilang gitu. Saya sudah siap ke dokter sebenarnya hari Senin depannya, itu berarti tanggal 14 minggu depannya ya Senin kemarin sudah siap ke dokter. Terus kemudian hari Sabtu tuh akhirnya saya enakan gitu loh, nggak kerasa lagi. Kok enakan ya? Suamiku saya tanya, gimana? Sudah sembuh nggak? Dia tuh kayak yakin gitu loh kalau bertanya sama saya tuh, gimana? Sudah sembuh? Oh iya nggak kerasa lagi ya. Kok iya ya nggak kerasa lagi, saya bilang gitu. Sembuh kan? Iya, nggak kerasa lagi. Oke. Hari Minggunya dia tanya lagi, sudah sembuh kan? Sudah. Kamu doain ya, aku bilang gitu. No, dia bilang gitu kan, biasa kan suami saya itu cuma juga bercanda. Terus kayak gitu, kamu nggak berdoa emangnya? Iya aku berdoa. Ya sudah, dia bilang gitu. Terus kemudian hari Senin harusnya kan ke dokter, akhirnya nggak ke dokter lagi. Saya merasa sudah sembuh kan? Sudah. Jangan lupa ya bersaksi. Iya. Jadi saya tuh bilang sama Tuhan, ya bukan saya mengatur Tuhan ya. Jadi pada saat saya berkata, pokoknya aku nggak mau tahu Tuhan, aku harus sembuh, gitu kan. Saya tuh takut, Tuhan saya takut, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus sembuh. Bukan saya ngatur Tuhan, tetapi saya minta sama Tuhan itu keinginan saya, gitu. Dan saya punya iman gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu dalam roh saya tuh ada berkata begini, kamu tuh nggak apa-apa gitu loh. Itu cuman bengkak karena ya mungkin karena apa gitu loh. Kamu habis makan apa tah? Lidahmu kasih apa tah? Kamu nggak apa-apa gitu loh. Tapi antara orang ya kadang kalau iman itu kan kadang masa sih beneran tah gitu kan. Tapi waktu itu saya juga beriman, Tuhan saya harus sembuh. Berulang kali saya bilang gitu, saya enggak mau tahu, saya harus sembuh. Jadi mulai sejak hari Sabtu, itu hari Senin ya kejadiannya. Hari Senin itu saya sakit tanggal 14, Sabtu tanggal 18-nya saya sudah sembuh. Sampai sekarang saya sembuh, dan di dalam nama Tuhan Yesus, mulai detik itu sampai selama-lamanya saya sudah enggak sakit lagi, enggak bengkak lagi, saya sudah normal, sehat dan sempurna untuk selamanya. Amin.
Puji Tuhan, dahsyat Tuhan kita ya. Ada yang menyambung? Bu Olivia. Shalom. Saya mau bersaksi tentang kemarin ya. Saya itu gini ya, kamu sama Tuhan ya. Kapan itu kan saya ini ke gereja itu kan apa ya, nggak mau bolos gitu. Terus kok kena batuk pun itu 3 minggu. Dan itu ini batuk apa sih? Aku gitu. Sampai saya itu sudah doa terus doa sampai dikasih obat mulai yang mahal sampai yang murah, sampai saya kasih kencur menter. Akhirnya yang sembuh itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya batuk ini sembuh, aku sembuh. Cuman itu saja sebenarnya, bukan obat. Saya minum obat terus tambah gak karu-karuan rasanya. Sing makannya berkurang, sing ya kan sebenarnya kan kalau obat itu kan nggak bagus ya banyak-banyak itu. Ya sudah sembuh, puji Tuhan. Saya udah ke gereja. Berapa ini loh? Kok ada lagi? Saya ini sebenarnya ya enak apa ya? Sehat. Semua sudah sehat, pulih, itu senang sekali. Kok tiba-tiba itu habis saat teduh itu saya tuh kencing tuh lancar. Jam berapa itu? Jam 5, jam 7 sampai kencing itu ya masih biasa. Terus kira-kira jam 9 saya itu mau kencing, kayaknya saya sampai lari-lari, takutnya biasanya itu belum waktunya itu sudah sampai ini ya, sampai kena apa celana apa gitu ya. Itu kok loh, mana tak cari-cari kok nggak ada loh, kok gak iso, tapi rasanya itu keluar di dalam itu, tapi nggak ada gitu. Waduh, saya kan nggak pernah seperti itu, bingung saya. Terus saya cari Putri ini dikasih apa kalau gini nih, aku nggak bisa kencing. Mungkin itu Bu, apa kesumbat apa ada yang apa, kata Putri. Terus tak minumi ya Bu, jangan diminumi Bu, nanti soalnya kalau diminumi pengen kencing lagi nggak bisa keluar, takutnya gitu. Ya bener, itu nggak sakit sih sebenarnya, cuman pengen kencing nggak keluar gitu aja. Loh, lama-lama tuh sakit seperti kayak mau melahirkan. Aku sampai keringat dingin itu keluar semua. Anak saya kan ada di sana pas itu, jemput Jesselin. Katanya anak saya, kasih ini, apa super tetra apa itu. Saking kepinginnya mau ini ya. Sampai habis berapa kali ya, 3 kali, belum waktunya minum, tak minum aja kepingin kencing itu. Saya nggak bisa. Terus loh, saya bilang, yuk, terus aku terus disuruh apa, kata suruh apa? Saya itu puji Tuhan ya, setiap sakit itu saya nggak ngomong Tuhan, nggak pernah ngomel-ngomel, cuman saya itu isinya itu Tuhan kok baik, sampai ngeremes-ngeremes apa tempat tidur itu, tak saking sakitnya itu, seperti kayak mau melahirkan, itu sampai jam 9 malam. Kalau mau melahirkan kan ada apa ya, jedanya ya dikit, itu enggak, terusan begitu sampai hampir apa ya, kayak mau semaput itu loh. Terus Tuhan, aku mengucap syukur semua ini Tuhan, Engkau baik, saya bilang gitu. Aku nggak mau nama Tuhan, aku nggak mau ke dokter. Roh Kudus lo ngomong ke dokter ke dokter katanya gitu, aku nggak mau ke dokter Tuhan. Terus kok terus kenceng, lo nggak tahu gimana caranya. Bulusi itu yang kasih tahu itu ya siapa, wong saya nggak telepon, mungkin yang saudara-saudaranya kali ya, ditelepon, ya apa
gimana sampean masih ini ta? Iya, ayo wis ke dokter kata gitu. Oh benar nih Tuhan ngomong ke dokter, aku sing nggak mau gitu loh. Takutnya ya seperti itu ya, misalnya apa ini gitu ya. Tapi nggak keluar ya opo ya. Akhirnya ke dokter malam. Saya itu sampai kesulitan duduk. Ya penuh mulai dari pagi misalnya itu. Jadi sama ke dokter, kata dokternya, duduk Bu, nggak mau. Katanya si Samuel itu mantu saya tuh sayangnya, aduh duduk Bu, nggak bisa, maksud saya itu bukan nggak mau ya, nggak ya kan tekan tapi nggak bisa keluar, gimana ya rasanya ya. Akhirnya ya sama berdiri itu terus, oh iya langsung dokter sabar ditangani lang. Ya itu disuruh ngetap dulu bisa keluar apa enggak. Percuma Dok, nggak bisa keluar, dikasih tempat gede gitu loh, nggak bisa keluar loh. Coba Bu, coba aja dikit aja, nggak bisa netes aja, enggak kok. Saya tuh ngotot, dokter mau bukti gitu loh. Ternyata ya nggak bisa. Oh ya kalau gitu Ibu mau dikateter, mau dikateter apa pokoknya keluar. aku pasrah, Tuhan aku percaya. Begitu dokter ini masih siap-siap saya, dalam nama Yesus kateter nggak sakit, aku nggak mau, aku langsung pulang. Ya Tuhan itu apa ya, sebenarnya Tuhan itu sayang, nggak membiarkan anaknya sampai kesakitan seperti itu. Cuman Roh Kudus itu bilang, saya itu lagi apa ya, ya itu tadi loh kemarin yang apa khotbah siapa itu, proses bulusi ya. Setiap proses itu kan ada ini, nanti habis ini diproses kuat apa enggak gitu kan. Kalau ini kuat ganti level, naik kalau kuat. Kalau enggak kuat ya di situ muter-muter kayak bangsa Israel. Aku puji Tuhan ya, saya itu mengucap syukur terus. Biarpun Tuhan, aku percaya apapun sakit penyakitku, aku milik-Mu Tuhan Yesus. Dan tubuh ini Engkau yang menciptakan. Aku percaya sembuh. Kata Roh Kudus bilang, sembuh nak, pulang. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan itu baik. Ya, memang ya kita ini hidup itu adalah perjuangan. Perjuangannya ya ini melawan roh-roh jahat itu loh. Kalau kita diberi ini kita harus kuat, harus kuat. Para ladies, mari kita belajar sabar dalam menghadapi apapun, berseru terus kepada Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus. Soalnya saat ini memang ya seringkali kita nggak apa-apa, nggak ada damai sejahtera. Nggak ada apa-apa. Itu langsung saya perkatakan dalam nama Yesus, segala roh jahat yang mencuri damai sejahtera aku patahkan, aku hancurkan. Selesai. Damai. Itu memang harus diperkaya itu ya. Kita kan kalau percaya sama Tuhan diberi kuasa, ya itu harus dipraktekkan. Puji nama Tuhan dan memberkati. Kalau kesaksian saya sama, mesti soal sakit penyakit. Menyambung dari Bu Tri sama Bu Olivia sama Miss Shirley. Waktu hari apa itu ya, Selasa kalau salah itu. Saya kan memang jualan ya, saudara-saudara. Saya itu kalau persiapan mau jualan itu noto-noto keluar masuk itu butuh waktu 30 sampai 45 menit. Lah kalau tutup itu butuh waktu 1 jam, 45 menit sampai 1 jam, kan sekalian cuci-cuci, semua saya cuci. Saya jualan mulai jam 9 sampai jam 5. Sebenarnya cuapek.
mungkin saya mengawali jualan ini dari usia yang sudah lanjut. Jadi butuh tenaga itu, apalagi hawanya panas ya saudara. Saya kan jualannya itu di depan rumah gini. Saya memang merasa sudah nggak kuat gitu loh, badan ini rasanya nggak kuat. Cuman ya sudah saya hibur sendiri gitu. Dan saya merasa juga nggak sakit gitu. Cuman capek aja. Lah hari Selasa itu saya kan sudah capek, besok paginya jam 5 saya bangun itu enggak apa-apa. Saya ke belakang itu enggak apa-apa. Terus saya tunda kan berdoanya itu. Pokoknya saya doa itu antara jam 5 apa jam 6. Terus saya berdoanya itu jam 6. Lah mau bangun tuh kok tahu-tahu kayak vertigo, memang vertigo ya. Sudah saya vertigo itu sejak tahun masih ada ibu saya kok 2004-an mungkin itu saya sudah vertigo, tapi ringan ya saudara. Cuman bertahun-tahun sudah enggak kambuh, mungkin berapa tahun kambuh lah. Ini saya tuh sudah beberapa kali, tapi kalau vertigo itu cuman menit atau 1 jam gitu. Kalau kemarin tuh sampai hampir 27 jam. Jadi saya dari pagi jam 6 sampai jam 10, sampai jam 10 pagi besoknya itu. Jadi saya tuh nggak bisa noleh kiri itu nggak bisa. Kalau saya noleh kiri beberapa derajat ya itu, aduh sampai mumet gitu ya, mumet. Saya harus ke kanan. Lama-lama mual perut saya tuh. Sedangkan saya nggak ada persiapan makanan ya. Aduh aku ki mangan opo. Terus juga ini saya juga sudah nggak makan Quaker Oat. Dulu itu saya kerja itu tiap hari makan Quaker Oat. Ternyata untuk penderita kayak saya itu nggak boleh tiap hari ya. Penderitaan seperti Bu Olivia itu sudah saya alami Bu. Tapi bukannya enggak, kalau Bu Olivia kan enggak keluar ya. Kalau saya tuh netes sedikit gitu Bu. Dan itu yang kemarin-kemarin itu udah sering Bu saya ngalami kayak gitu. Malah berdarah-darah kalau saya. Enggak pernah saya bawa ke dokter. Memang saya ada riwayat kan dulu itu. Waktu tahun berapa ya, tahun 90-an ada riwayat kayak gitu. Jadi sudah kalau gitu saya sampai seminggu Bu. Sampai seminggu. Jadi saya di dalam kamar terus. Ya menahan sakit memang Bu. Menahan sakit, tapi terus akhirnya kayak anyang-anyangan gitu. Sudah saya hilangkan rasa takut itu. Ibu enggak ada darahnya ya, kayak saya ada darahnya Bu. Sudah tak lawan lah. Yang ini vertigo. Setelah paginya, besok paginya itu jadi mualnya sudah hilang, terus vertigonya itu sudah enggak seberapa, jadi sakit kepala saya. Kesakit kepala, aduh ya apa iki, cuman agak itu tadi saya hanya berdoa. Cuman vertigo aja saya ngapain takut, yang lebih parah kayak ibu saya sudah saya biarkan. Itu belum ada lagi satunya Bu. Semua berhubungan dengan darah. Tapi saya saya nggak mau memikirkan itu. Akhirnya saya perjamuan kudus saudara. Saya kan mesti ambil lebih ya kalau di sini. Saya ambil lebih yaitu untuk sewaktu-waktu saya membutuhkan. Jadi waktu itu saya perjamuan kudus. Ya ya tetap masih ada ya. Cuman saya lebih ya memang saya percaya ya, tapi saya lebih tenang gitu ya. Saya sudah vertigo saya sudah hilang, dan saya mandi lagi itu jam 10 mandi lagi.
sampai jam 11 tak coba aku tak dodolan rek. Percuma kan kalau di kamar itu panas Bu. Rumah saya gitu kan galvalum itu kan nyimpen panas. Sedangkan nggak ada plafonnya, walaupun tinggi 6 meter, 6, 5, 4 kan dalam itu, tapi tetap panas karena panasnya itu nyimpen ya. Wes aku dari mana, wes jualan aja wes aku masih mumet dikit-dikit. Aku percaya Tuhan Engkau memberikan aku kesembuhan yang sakit yang kayak gitu aja Tuhan sembuhkan, apalagi seperti ini. Cuman nggak kuatnya itu gimana ya, mumet kayak mau jatuh gitu, jadi nggak bisa berdiri saya takut jatuh. Ya ini vertigo yang paling parah saya alami sampai lebih dari 24 jam ya baru kali ini. Padahal saya vertigo itu sejak tahun 2004-an gitu. Karena saya percaya segala penderitaan yang kita alami itu Tuhan pasti memberikan kekuatan. Asal segala kekhawatiran kita taruh di dalam kuasa nama Tuhan. Dan percayalah apapun masalah kita, sakit penyakit yang parah sekalipun, pasti ya kita akan menerima kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada lagi ya? Kalau nggak ada ya saya tutup. Jadi terakhir saya yang bersaksi. Semua menguatkan Bu Olivia, C. Shirley, Kak Maria, ya kan, kita tuh punya Tuhan yang besar. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau sakit larinya ke Yesus ya. Nggak seperti saya itu kan kerja di rumah sakit. Kalau pasien-pasien saya banyak yang punya asuransi, mengandalkannya asuransi lah. Kalau kita orang-orang yang tidak punya, ya kan, maksudnya ekonomi ke bawah. Kalau kita punya Yesus kan tenang ya. Kalau orang di luar sana kalau nggak punya Yesus mungkin pikirnya gini, ya sudah mati-mati aja, ya kan, karena apa? Nggak punya biaya untuk ke rumah sakit. Ya walaupun saya tuh kerja di rumah sakit tapi saya tidak mengandalkan wah dikit-dikit periksa, enggak. Saya juga pernah mengalami seperti yang dialami Kak Maria, kencing darah. Itu pun waktu itu saya mau ke gereja, waktu itu masih di Tiberias di ITC. Tiba-tiba kok rasa kayak anyang-anyangan, saya kencing langsung bior, darah, jadi darah pekat gitu. Kalau bahasa kedokteran bilang itu kan gross hematuri. Saya nggak tahu, biasanya kalau ditandai dengan kencing darah itu kan ada sesuatu ya kan di saluran kencing. Seperti kemarin Bu Olivia nggak bisa kencing, ada sesuatu yang nyumbat. Kalau saya bilang sama suami saya, saya nggak bisa konsentrasi nih kalau ibadah. Kalau begini, setiap 5 menit pengen pipis, tapi ya itu pipisnya ya darah. Setiap 5 menit, jadi saya tuh di gereja itu duduk di belakang, baru duduk pengen kencing lagi. Terus saya langsung beli aqua yang 1,5 liter tuh saya minum terus, masih keluar darah terus sampai pulang. Saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya, ya kan. Sakit penyakit itu kan datangnya dari iblis ya. Akhir-akhir ini tuh memang banyak anak-anak Tuhan yang diserang kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Kan dibilang di Alkitab bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa yang di atas sana itu ya. Kalau kita tidak punya senjata, hari-hari ini itu adalah jahat ya kan. Kita tuh perlu senjata ya, firman Tuhan, ya Roh Kudus, pengurapan itu perlu untuk kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena setan itu menyerang anak-anak yang serius seperti kita ini loh. Ya kan, orang sing tenang-tenang nggak mungkin diserang. Kita yang serius semakin dekat sama Tuhan, itu malah jadi makanannya iblis. Ya, itu yang gross hematuri itu saya minum, saya doa, percaya Tuhan, aku sembuh. Aku nggak mau ke dokter, walaupun saya ini kerja sebagai perawat, saya nggak mau ke dokter. Nomor 1 saya bilang, engkau Yesus dokterku. Wes dokter Yesus itu sudah lebih dahsyat tapi yang jaib, dibilang gitu kan.
percaya, lama-lama kok sudah mulai memudar, warna merahnya sudah mulai jernih lagi. Ya puji Tuhan. Terus yang kemarin, baru-baru kemarin tuh badan saya rasa sakit semua. Nggak tahu penyebabnya apa, saya tuh juga nggak pernah makan seperti bebek apa. Saya selalu atur makan saya. Jadi karena apa? Karena kalau saya tuh makan yang berlemak sedikit aja sudah kolesterolnya langsung naik. Jadi saya selalu menekan. Sakit semua sampai rasanya di sini sakit semua, kayak ditarik-tarik begitu rambut saya. Saya nangis. Pak Beni bilang, "Loh kenapa? Aku enggak tahu ini rasa sakitnya kok aneh gitu ya." Semua badan saya sakit semua, cokot-cokot semua, enggak karu-karuan. Terus dari dalam tuh seperti panas gitu. Iki apa lagi, saya bilang gitu kan. Apa lagi ini kok ada aja. Satu selesai, satu lagi datang. Saya gini enggak apa-apa, yang dulu-dulu saya ditolong, pasti ini pasti ditolong. Saya hanya doa nyembah sambil nangis saya tengah malam itu. Terus begitu saya selesai nyembah, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Puji Tuhan, paginya itu langsung ringan badan saya. Sudah nggak ada lagi sakit-sakit yang saya rasakan nggak enak semua itu. Rasa ringan, saya kerja juga enak. Makanya saya bilang, saya nggak mau periksa Tuhan, saya tuh nggak mau minum obat macam-macam. Ya, saya hanya lari pada Yesus. Apapun saya alami, saya lari pada Yesus. Yaitu sebagai bukti Tuhan tuh sangat baik. Ya, nggak pernah habis kasihnya, nggak pernah berkesudahan kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Jadi ya mengucap syukur saja kalau hari-hari ini saya merasa sesuatu yang sekiranya itu iblis itu kayaknya mau menyerang gitu. Wes tak bilang dalam nama Yesus, percaya Tuhan, kau Tuhan yang menjagai aku, menjagai keluargaku. Itu saja senjata saya, nggak ada lain, hanya Yesus. Ya puji Tuhan sampai sekarang sudah enak lagi badan saya. Jadi saya kadang kan saya sekali-sekali itu minum obat kolesterol, tapi saya bilang, wes aku mau lepas, nggak mau tergantung, ya kan, nggak mau tergantung obat-obatan. Sudah, saya hanya memandang Yesus, percaya sama Yesus bahwa tubuh ini adalah miliknya Tuhan, ya kan, baiknya Tuhan, ya sudahlah, pasti Tuhan itu pasti akan jamah, pasti sembuhkan. Sampai saat ini puji Tuhan, sehat semua. Ya terima kasih, Tuhan Yesus berkati.